Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas lagi mengenai diferensial fungsi majemuk. Perbedaan yang mendasar antara diferensial fungsi sederhana dan diferensial fungsi majemuk adalah pada jumlah variabel independennya. Ya. Kalau fungsi sederhana dia hanya terdiri dari satu variabel. Misal Y sama dengan fungsi dari X. Nah, fungsi majemuk variabel independennya, independen itu yang mempengaruhi ya. Variabel independennya lebih dari satu. Misal di sini X dan Z. Bisa juga 3 variabel S misal. Ya. Dan seterusnya. Intinya fungsi majemuk itu variabel independennya yang mempengaruhi itu lebih besar dari satu. Nah, kemudian nanti di dalam diferensial majemuk ya, kita mengenal yang namanya diferensial parsial. Diferensial dari masing-masing variabel independen. Biasa dirumuskan atau disimbolkan dengan dy dx. Jumlah dari diferensial parsial itu tergantung dari berapa jumlah dari variabel independen. Kalau variabel independennya ada 2, berarti diferensial parsialnya ada 2. Contoh misal, Y sama dengan fungsi dari X, Z. Maka nanti ada 2 diferensial parsial. Ya. Turunan Y terhadap X dan turunan Y terhadap Z. Sehingga kalau dituliskan dy per dx, ini diferensial parsial yang pertama, dan yang kedua dy per dz. Ini diferensial parsial yang kedua. Misal ada tambahan lagi, x, z, s misal. Berarti ada 3 diferensial parsial. Karena variabel independennya ada 3. Ya, kita tambah berarti ada dy per ds. Dan seterusnya. Ini diferensial parsial. Nah, kalau bentuknya hanya satu variabel independen, itu kan gampang ya, kita menurunkannya. Tinggal kita kalikan pangkat dengan koefisien, selanjutnya pangkat kita kurangi 1. Kalau variabel independennya lebih dari 1, bagaimana kemudian? Dicontohkan di sini. X kuadrat plus 5xz min 7z kuadrat. Dilihat ada berapa variabel independen. Oh, ternyata ada 2, X dan Z. Ya. Berarti nanti diferensial parsialnya ada 2. Y terhadap X dan Y terhadap Z. Ini salah ketik, salah cetak. Nah, cara menurunkannya,
adalah dengan memperhitungkan variabel yang kita cari. Misal turunan Y terhadap X. Ya, berarti yang kita perhitungkan hanyalah yang memiliki variabel X. Yang mana yang memiliki variabel X? X kuadrat dan juga 5XZ. Sedangkan 7Z kuadrat, dia tidak ada variabel X-nya, maka tidak perlu kita perhitungkan. Nah, kalau sudah kita tentukan mana yang diperhitungkan, kita bisa langsung turunkan. X kuadrat kalau diturunkan menjadi 2X. Ya. 5XZ. Yang kita perhitungkan hanyalah X-nya saja. Sedangkan kalau ada variabel lain, kita tulis ulang. Kita ulangi. Yang kita turunkan hanya variabel yang diperhitungkan saja. Kalau di dalam nominal tersebut ada variabel lain, maka variabel lain itu kita tuliskan lagi apa adanya. Turunan dari 5X adalah 5. Ya. Z kita turunkan. Bukan kita turunkan ya, kita tulis ulang apa adanya. Ini untuk turunan Y terhadap X. Nah, turunan Y terhadap Z berarti yang kita perhitungkan adalah Z-nya. Ya, variabel Z. Kita lihat yang memiliki variabel Z yang mana? 5XZ min 7Z kuadrat. 5XZ. Kita perhitungkan hanya Z-nya, ya, berarti 5Z. Turunan dari 5Z adalah 5. X merupakan variabel lain, maka kita tulis ulang apa adanya, X. 7Z kuadrat. Ya, kita turunkan 2 kali 7, 14. Pangkat 2 kurangi 1, habis. Sehingga turunan dari 7Z kuadrat adalah 14Z. Jadi yang kita perhitungkan hanya variabel yang akan kita turunkan. Ya. Kalau turunan Y terhadap X, berarti yang kita perhitungkan hanya X. Turunan Y terhadap Z, yang kita perhitungkan hanya Z. Sama seperti pada derivatif sederhana. Ya. Di derivatif majemuk, dia ada yang namanya derivatif dari derivatif. Maksudnya apa derivatif dari derivatif? Maksudnya berarti turunan kedua. Turunan kedua. Derivatif dari derivatif parsial. Kalau sudah kita temukan derivatif parsialnya, kita turunkan lagi. Artinya derivatif parsial ini adalah turunan 1. Ya. Kalau derivatif dari derivatif, itu turunan kedua. Contoh di sini. Ini adalah persamaannya. Ada dua variabel, X dan Z. Berarti ada dua diferensi derivatif parsial. Ada dua derivatif parsial. Turunan Y terhadap X dan turunan Y terhadap Z. Kita cari turu yang X. Ya. X pangkat 3. 3 dikali 1, 3. Pangkat 3 kurangi 1, 2.
Lanjut, 4x kuadrat Z. Ingat, yang kita perhitungkan hanya x-nya. 4x kuadrat. 2 kali 4, 8. 2 kurangi 1, 1. Jadi 8x. Variabel yang tidak kita perhitungkan, kita turun. Kita tuliskan ulang apa adanya. Z. Lanjut. 6 min 6x Z pangkat 2. Yang kita perhitungkan adalah x, berarti turunan dari 6x. Turunan dari 6x adalah 6. Variabel yang kita tidak perhitungkan, kita tulis ulang, yaitu Z pangkat 2. Nah, ini berarti turunan pertama. Atau kalau di sini disebut derivatif parsial. Nah, dari turunan ini kita bisa turunkan lagi. Karena sifat dari turunan, dia baru habis kalau turunannya sama dengan 0. Kalau belum sampai 0, berarti dia fungsinya atau persamaannya masih bisa kita turunkan. Nah, di sini derivatif parsial itu adalah turunan pertama dari fungsi utama. Sedangkan derivatif dari derivatif parsial berarti turunan kedua dari derivatif utamanya. Ya. Kita lihat, ini turunan pertamanya. 3x kuadrat min 8xz min 6z kuadrat. Dilihat, ternyata di sini variabel independennya tetap masih ada 2, x dan z ya, x dan z. Maka nanti dari sini akan kita temui yang namanya derivatif dari derivatif parsial. Karena variabel independennya masih ada 2, x dan z. Coba kita turunkan ya. Ini. Turunan y terhadap x dan turunan y terhadap z. Turunan y terhadap x, turunan y terhadap x, kita turunkan. Ya. Atau kita buat turunan keduanya. Sehingga kita lihat, 3x kuadrat. 2 dikali 3, 6x. 8 x z. Nah, yang kita perhitungkan hanya variabel x, berarti 8 min 8x. Turunan dari min 8x adalah 8. Karena ada variabel lain selain x, kita tuliskan lagi apa adanya. Ya, z kita tuliskan lagi apa adanya. Yang kedua, berarti yang kita perhitungkan adalah z-nya. Ya. Yang kita perhitungkan adalah z-nya. Yang pertama, min 8xz. Yang kita perhitungkan adalah z. Berarti turunan dari min 8z adalah 8. Ya. Di sini ada variabel lain selain variabel z, yaitu variabel x. Kita tuliskan apa adanya. X. 6z pangkat 2. Turunan dari 6z pangkat 2. 2 dikali min 6, min 12. Pangkat 2 dikurangi 1, pangkat 1. 12z. Ya.
Sehingga ini adalah turunan pertamanya, kalau ini turunan kedua. Nah, dari sini, dari derivatif parsial, hasil ini bisa kita turunkan lagi atau tidak? Bisa. Turunan itu akan habis kalau turunannya sama dengan 0. Ini konsep dasar dari turunan. Nah, nanti gunanya apa kita mempelajari derivatif parsial dan juga derivatif dari derivatif parsial? Yaitu untuk menilai atau menghitung nilai ekstrim dari suatu fungsi. Menghitung nilai ekstrim dari suatu fungsi. Karena penerapannya sendiri nanti bisa kita lihat. Ya. Nilai ekstrim ini terdiri dari nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau penerapannya di dalam ekonomi, nilai maksimum itu bisa atau biasa, konteks pembahasannya adalah laba. Bagaimana memaksimumkan laba. Sedangkan nilai minimum, ini konteksnya biasanya adalah biaya. Bagaimana meminimkan suatu biaya. Lah, kapan nilai ekstrim itu terjadi? Nilai ekstrim terjadi ketika dy dx sama dengan 0. Ketika turunan dari fungsi utama kita sama dengankan 0. dy dx-nya sama dengan 0, dy dz-nya juga sama dengan 0. Ini kondisi ketika nilai ekstrim bisa dicapai. Nah, mengetahui maksimum atau minimum, kita harus turunkan lagi. Atau derivatif dari derivatif parsial. Ya. Kalau derivatif dari derivatif parsial, atau kita sebut saja turunan kedua dari fungsi utama itu kurang dari 0, maka nilai ekstrimnya adalah maksimum. Kalau turunan kedua dari fungsi utamanya lebih besar dari 0, maka nilai ekstrimnya adalah minimum. Contoh, diketahui fungsi persamaan y sama dengan sekian, sekian, sekian. Nah, untuk mengetahui dia maksimum atau minimum, maka kita cari turunan kedua dari fungsi ini. Apakah lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Kita lihat ternyata ada dua variabel, X dan Z. X dan Z. Berarti ada dua diferensial atau derivatif parsial. Turunan Y terhadap X dan turunan Y terhadap Z. Turunan Y terhadap X-nya ini. Ya. Turunan Y terhadap Z-nya kita ketahui ini. Ini kan turunan pertama. Kita turunkan lagi, ya. Kita turunkan lagi menjadi turunan kedua.
min 2x plus 12. Kita turunkan. Min 2x. Min 2z plus 10. Kita turunkan. Min 2. Ya. Sehingga turunan kedua dari fungsi utama, dia lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, artinya nilai ekstrimnya maksimum. Kalau lebih besar dari 0, nilai ekstrimnya minimum. Kalau tadi, untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum. Nah, kalau sudah diketahui nilainya misal maksimum, nilai maksimumnya berapa? Ya tinggal kita substitusikan ke dalam fungsi utamanya. Fungsi utamanya ini. Kita substitusikan. X sama dengan 6 dan Z sama dengan 5. X-nya kita ganti 6, Z-nya kita ganti 5. Sehingga Y sama dengan 16. Artinya, nilai maksimum itu bisa dicapai ketika Y sama dengan 16. Nilai maksimum bisa dicapai ketika Y sama dengan 16. Namun kenyataannya nanti di penerapan matematika dalam ekonomi, itu kita akan kenal yang namanya optimasi bersyarat. Ya. Suatu optimasi itu biasanya kalau penerapannya di dalam ekonomi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contoh, ya nanti di sini penerapannya pada syarat output dan syarat biaya. Jadi misal diketahui suatu fungsi. Ya. Bagaimana dia bisa mencapai nilai ekstrim? Ketiga ada fungsi kendala. Contoh realnya misal. Bagaimana suatu perusahaan itu memaksimumkan laba ketika outputnya dibatasi hanya 200 unit misal. Kalau konteksnya yang dibatasi adalah output. Nah, penerapan yang lain, penerapan yang kedua, itu yang dibatasi adalah biaya. Bagaimana memaksimumkan laba dengan syarat biayanya adalah 50.000. Nah, kalau fungsinya atau penerapannya ada kendala seperti itu, untuk bisa mengetahui nilai ekstrimnya, maka kita butuh bantuan. Kita bisa menggunakan metode Lagrange. Ya, metode Lagrange. Rumusnya bagaimana? Fungsi Lagrange. Bagaimana kita membuat fungsi Lagrange? Fungsi Lagrange adalah penjumlahan dari fungsi utama dan lambda dikali fungsi kendala. Contoh
Diketahui fungsi utamanya adalah Y sama dengan fungsi dari XZ. Fungsi kendalanya apa? Ini. Ya. Fungsi Lagrange untuk penjumlahan dari fungsi utama ditambah lambda dikali fungsi kendala. Kita tuliskan fungsi utamanya. Ini adalah fungsi utama, kita tulis. Ditambah perkalian lambda, ini lambda, dan juga fungsi kendala. Ini cara membuat fungsi Lagrange. Sedangkan syarat-syarat kapan titik ekstrim atau nilai ekstrim terjadi, ya, bagaimana kriterianya disebut maksimum atau minimum, itu sama persis seperti konsep awal tadi. Kalau di sini, nilai maksimum itu ketika fungsi Lagrange-nya sama dengan 0. Kan ini sama persis seperti tadi. Ya. Maksimum ketika apa? Ketika turunan keduanya dari fungsi Lagrange itu kurang dari 0. Minimum kalau lebih besar dari 0. Ini konsepnya sama persis. Misal contoh, diketahui, ini fungsi utama, ini fungsi kendala. Bagaimana cara kita mengetahui nilai ekstrimnya? Ya. Yang pertama adalah kita buat fungsi implisit. Jadi fungsi kendalanya kita rubah menjadi fungsi implisit. Kita sama dengankan 0. Jadi min 18, ya, ini pindah ruas. Plus X plus Z sama dengan 0. Nah, diusahakan kalau membuat fungsi implisit, kita buat konstantanya positif. Sehingga 18 min X min Z sama dengan 0. Karena nanti untuk perhitungan akan lebih memudahkan kita. Ya, ini fungsi kendala. Ini fungsi utama, ini fungsi kendala. Langkah yang kedua membuat fungsi Lagrange. Perkalian fungsi utama, penjumlahan fungsi utama dengan perkalian lambda dikali fungsi kendala. Fungsi kendalanya mana? Ini. Lambda dikali 18, lambda 18. Lambda dikali min X, min lambda X. Lambda dikali min Z, min lambda Z.
Kalau sudah kita temukan fungsi Lagrange, maka kita turunkan ya, derivatif parsialnya, turunan pertama. Kalau di sini berarti ada 3 variabel. Ada 3 variabel independen. X, Z, dan lambda. Berarti nanti ada 3 derivatif parsial. dy terhadap X, dy terhadap Z, dan dy terhadap lambda. Kita cari yang pertama dulu. dy dx, turunan y terhadap x. Yang kita cari adalah, atau yang kita perhitungkan adalah variabel x-nya. Ya. 2x kuadrat. Ini. X kuadrat kalau kita turunkan menjadi 2x. Z kuadrat kalau kita turunkan menjadi, oh bukan ya, kan ini kita turunannya terhadap X, berarti yang kita perhitungkan adalah yang X. Berarti ini, kemudian ini, dan ini. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Turunan dari min XZ sama dengan min Z. Ya. Karena kalau X kita turunkan, berarti 1X pangkat 0. Ya, sehingga tidak perlu kita tuliskan. Karena di nominal tersebut ada variabel lain, yaitu Z, maka kita turunkan. Bukan kita turunkan, maaf. Kita tulis apa adanya, tulis ulang. Kemudian, min lambda X. Ya. Turunan dari min lambda X. X di sini berarti pangkat 1. 1 dikali lambda. 1 dikali lambda X pangkat 0. Sehingga turunan Y terhadap X adalah 2X min Z min lambda. Dan seterusnya. Sehingga kita dapati ada 3 derivatif parsial. Nah, derivatif parsial ini nanti kita sama dengan kan 0. Karena syarat nilai maksimum adalah ketika nilai derivatif parsialnya sama dengan 0. Ya, ada 3 ini. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan variabel lambda. Menghilangkan variabel lambda untuk membentuk persamaan yang baru. Kita lihat variabel yang ada lambdanya, ya, ternyata persamaan yang ada variabel lambdanya itu ternyata persamaan 1 dan persamaan 2. Maka kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Dua X min Z min lambda. Kita eliminasikan dengan persamaan yang kedua. Ya, persamaan yang kedua itu 2Z min X. Atau bisa dituliskan seperti ini untuk mempermudah. X-nya kita pindah ke depan.
min X plus 2Z min lambda. Sehingga akan membentuk, ya, ini eliminasi, akan membentuk persamaan yang baru. Nah, gunanya persamaan yang baru ini nanti untuk ditambahkan dengan persamaan yang ketiga. Ini persamaan keempat. Ya, kita tambahkan dengan persamaan ketiga. 18 min X min Z. Nah, di sini Anda bebas, ya, ingin mencari Z atau ingin mencari X dulu. Kalau ingin mencari Z, berarti yang Anda hilangkan adalah variabel X-nya. Kalau mau mencari X, berarti yang Anda hilangkan variabel Z-nya. Dicari yang paling gampang dulu. Kalau di contoh ini, yang kita hilangkan adalah variabel X-nya. Ya. Persamaan ketiga tadi kan 18 min X min 2. Agar nanti kalau ditambahkan dengan persamaan 4, X-nya X-nya habis, maka kita kalikan 3. Kali 3. 18 dikali 3. 54. Min X dikali 3, min 3X. Min Z dikali 3, min 3Z. Dan nanti akan membentuk dan nanti kita bisa tentukan berapa nilai Z-nya. Ya. 54 pindah ruas menjadi min 54. Atau juga bisa dituliskan 6Z sama dengan 54. Z-nya sama dengan 9. Nah, sampai sini, karena kita sudah memiliki nilai Z, kita bisa substitusikan ke dalam persamaan keempat. Ini ya, persamaan keempat. Kita substitusikan 3X min 3Z. Z-nya 9. Min 3 dikali 9, 27. Ya. Min 27 pindah ruas. Jadi 27. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Sehingga agar nilainya maksimum, agar mencapai nilai ekstrim, Z-nya harus 9, nilai ekstrim, Z-nya harus 9, dan X-nya juga harus 9. Lah berapa nilai ekstrimnya? Kita bisa substitusikan ke dalam fungsi utamanya. Sedangkan untuk lambda sendiri, Anda bisa abaikan, khusus di kelas saya. Jadi kalau ada UAS, ya, ada soal seperti ini, lambdanya boleh Anda tidak cari. Yang penting Anda tahu
berapa variabel independen agar nilainya ekstrim. Nah, nilai dari besaran nilai ekstrim ini kita bisa cari dengan mensubstitusikan fungsi utamanya. Fungsi utamanya mana tadi? Ini, x kuadrat, z kuadrat, z9, z-nya 9, x-nya 9. Berarti y sama dengan x kuadrat plus z kuadrat min x z sama dengan 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi 9 dikali 9. 81 ditambah 81 dikurangi 81. Hasilnya adalah 81. Jadi untuk mencapai nilai ekstrim, z-nya harus 9, x-nya 9. Dan berapa nilai ekstrimnya? Nilai ekstrimnya adalah 81. Selanjutnya kita masuk ke penerapan diferensial fungsi majemuk. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada dua jenis ya. Yang pertama adalah kasus memaksimumkan laba ketika outputnya dibatasi, dan yang kedua memaksimumkan laba ketika biaya itu menjadi syarat kendalanya. Dicontohkan, ya, diketahui fungsi labanya. Fungsi kendalanya x ditambah y sama dengan 12. Kita disuruh untuk menghitung berapa produksi x dan y agar labanya maksimum. Maka caranya persis sama seperti tadi di metode Lagrange. Kita rubah menjadi fungsi implisit. Ya. Kita rubah menjadi fungsi implisit. Kemudian kita bentuk fungsi Lagrange-nya. Perkalian antara pertambahan penjumlahannya antara fungsi utama dan perkalian lambda dengan fungsi kendala. Kalau fungsi Lagrange-nya sudah diketahui, kita turunkan ke derivatif atau derivatif parsialnya. Di sini ada 3 variabel, x, y, dan lambda. X, y, dan lambda.
Berarti ada turunan dari Pi terhadap X, Pi terhadap Y, dan Pi terhadap lambda. Untuk turunan yang Pi terhadap Y, ini ada sedikit kesalahan. Harusnya plus lambda. Nilai ekstrim terjadi ketika derivatif parsialnya sama dengan 0. Berarti kita sama dengan kan 0. Kita eliminasi dulu lambdanya untuk membentuk persamaan keempat. Persamaan keempat ini kita gunakan, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan dengan persamaan keempat untuk mengeliminasi salah satu variabel. Kita lihat. X plus Y min 12. Ini persamaan ketiga yang awal. Untuk menghilangkan X, maka kita kalikan 3. 3 dikali X, 3X. 3 dikali Y, 3Y. Min 12 kali 3, min 36. Ya, sehingga 8Y min 56. Ini bukan 5B, tapi 56. Hasilnya Y sama dengan 7. Kalau sudah, Anda bisa substitusikan ke dalam persamaan yang ada X dan Y-nya. Bisa pakai persamaan ke-3. Ya. Ini. Bukan yang ini. Ini ya, persamaan ketiga. Atau bisa pakai persamaan keempat. Nah, di sini dia pakai yang persamaan keempat. Nah, untuk memudahkan, seterusnya kita pakai persamaan yang keempat saja. Ya. Jadi Anda konsisten dari pengerjaan awal sampai pengerjaan akhir. Min 3X plus 5Y min 20. Y-nya 7. Kita substitusikan ke Y. Hasilnya 3X sama dengan 15. Berarti X sama dengan 5. Sehingga untuk mendapatkan laba yang maksimum, perusahaan harus memproduksi Y sebanyak 7 dan X sebanyak 5. Berapa laba maksimumnya? Kita masukkan ke fungsi utamanya. Y7 X5. Y7 X sama dengan 5. Kita substitusikan ke dalam fungsi utamanya. Ya, ini fungsi utamanya.
Jadi total labanya sebanyak 5868. Maksimum laba maksimum ketika perusahaan memproduksi Y sebanyak 7 dan X sebanyak 5. Berapa labanya? 5.868. Kalau tadi adalah memaksimumkan laba, kalau yang menjadi kendala adalah output. Kedua, memaksimumkan laba ketika yang menjadi kendala adalah biaya produksi gabungannya. Ya. Coba kita lihat contoh. Di sini diketahui total cost dan juga harga masing-masing barang. Barang X harganya 7, barang Y harganya 20. Hitung berapa unit harus diproduksi agar untung. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya, kita masukkan dulu rumus keuntungan. Rumus keuntungan itu biasa dilambangkan dengan P. Masih ingat nih fungsi revenue ya. Fungsi revenue dan fungsi biaya. Keuntungan itu dilambangkan dengan P. Rumusnya TR dikurangi TC. TC-nya tadi sudah diketahui. Ini TC. Yang belum ada berarti TR. Ya. Kita harus buat dulu fungsi persamaan TR. TR itu apa sih? Ya. TR itu adalah penjumlahan dari total revenue produk 1, produk 2, dan produk seterusnya. Di kasus ini ada dua produk, X dan Y. Berarti TR sama dengan TR dari X dan TR dari Y. Nah, rumus dari TR sendiri masih kita ingat, ya. P dikali Q. P dikali Q. Sehingga tinggal kita substitusikan. PX-nya berapa tadi? 7. PY-nya berapa? 20. Karena QX dan QY belum diketahui, kita tulis ulang. Jadi kalau dibuat persamaan, nah kan seperti ini. Ini persamaan TR-nya. 7X 7QX ditambah 20 QY. Tinggal kita masukkan ke rumus. 7QX plus 20 QY. Ini TR. TC-nya berapa? Tadi di atas ini. Ini TC. Kita masukkan. Ini TC-nya. Maka akan membentuk fungsi persamaan keuntungan. Kita lihat di dalam fungsi persamaan keuntungan ini. Ada dua variabel independen, Qx dan Qy. Kita cari yang turunan P terhadap Qx dulu.
Berarti yang kita perhitungkan adalah Qx. Ya. 7Qx turunannya adalah 7. Min Qx kuadrat turunannya 2Qx. Qx, Qy. Turunan dari Qx 1. 1 tidak perlu kita tulis. Ternyata ada variabel lain, yaitu Qy. Maka tinggal kita tulis ulang. Begitupun untuk turunan dari Pi terhadap Qy. Berarti yang kita perhitungkan hanya yang Qy-nya saja. Selanjutnya kita eliminasi. Ini turunan P terhadap Qx. Ini turunan P terhadap Qy. Kita ingin menghilangkan X. Ini kan rumus persamaan awalnya. 20 min 6 Qy min Qx. Agar Qx-nya habis, ya, agar Qx-nya habis, maka persamaan ini kita kalikan 2. 20 kali 2, 40. Min 6 Qy dikali 2, min 12. Min Qx dikali 2, min 2Qx. Kita eliminasi. Hasilnya min 33 plus 11 Qy. 33 dibagi 11, Qy sama dengan 3. Tinggal kita substitusikan ke dalam salah satu persamaannya. Kita pakai persamaan yang turunan Qx terhadap turunan Pi terhadap Qx. Yang ini. Kita substitusikan. Qy-nya sudah diketahui 3. Kita substitusikan ke dalam sini. Sehingga Qx nanti sama dengan 2. Agar maksimum, maka produksi Qy itu 3, produksi Qx 2. Berapa nilai labanya, jumlah labanya? Ya kita substitusikan ke dalam fungsi utama, fungsi awal. Kan ini sudah diketahui, Qy dan Qx-nya. Kita substitusikan. Ya. Qx-nya 2, Qy-nya 3, Qx-nya 2, Qy-nya 3, Qx dan Qx-nya 2, Y-nya 3. Hasilnya 37. Sehingga untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum sebesar 37, perusahaan harus memproduksi Qy sebanyak 3 dan Qx sebanyak 2. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini yang terkait dengan diferensial fungsi majemuk dan juga penerapannya di dalam ekonomi. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan di grup WA. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.